steal, but all these bows and arrows still haven't revealed if I like you or if I like the. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azhar Aulia Latifah. Saya merupakan mahasiswi Prodi Hubungan Masyarakat Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Pajajaran dengan NPM 210310212 dan dari kelas Humas A. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang argu yang merupakan salah satu materi yang terdapat dalam buku The Language of Negotiation yang merupakan karya dari Bapak Johan Mulholland. Oke, yang pertama, apa sih definisi dari argu atau argumen itu? Nah, argumen ini merupakan penjelasan untuk menyajikan alasan atau melawan sesuatu, bersaing dengan alasan orang lain, dan mempertahankan pandangan dengan alasan. Argumen ini memiliki sinonim dan antonim. Dan sinonim dari argu ini yaitu berdebat, berdiskusi, dan berselisih. Dan untuk antonimnya, argumen ini berlawanan dengan setuju. Walaupun argumen dan debat ini terdengar mirip ataupun sama, namun argumen dan debat ini memiliki beberapa perbedaan. Nah, apa sih perbedaan dari argumen dan debat? Yang pertama, argumen kurang terstruktur daripada debat. Dan yang kedua, argumen ini kurang terpolarisasi daripada debat. Dan yang ketiga, argumen ini tidak melibatkan formalisasi. Selanjutnya, ada faktor yang paling penting dalam definisi argumen sebagai suatu kegiatan. Apa aja sih? Nah, yang pertama itu bahwa argumen ini adalah kegiatan bersama. Dan yang kedua, bahwa itu bisa berakhir dengan penyelesaian. Ini dimaksudnya adalah argumen. Dan yang ketiga, bahwa argumen ini tentang poin yang dibuat dan ditanggap. Dan yang terakhir, bahwa terdapat elemen pribadi dalam argumen dan jarak dari pribadi. Argumen menempatkan pembicara dalam posisi dan peran dan mengangkat subjek yang bisa baik atau buruk untuk negosiasi, dilihat secara keseluruhan, sehingga mereka harus diperlakukan dengan hati-hati. Mengapa sih ada argumen? Nah, apa gunanya ada argumen ketika tidak ada jaminan bahwa hasilnya nanti menjadi resolusi perbedaan? Nah, untungnya kebaikan dari argumen ini banyak, jadi mungkin layak untuk dipertaruhkan. Misalnya, argumen dapat menghasilkan pengakuan di antara kelompok bahwa penilaian pada materi tertentu relatif dan perbedaan itu harus diterima. Dan dapat menarik perhatian aspek-aspek masalah yang tidak dimiliki oleh salah satu atau beberapa negosiator dipertimbangkan sebelumnya. Dan dengan demikian memperdalam kompleksitas negosiasi dan menjadikannya peristiwa yang lebih komprehensif. Lalu, bagaimana sih memulai argumen itu? Nah, dalam memulai argumen itu terdapat 3 poin. Yang pertama, Anda harus membuat asumsi bahwa ada atau tidak kesepakatan potensial atau perbedaan pendapat. Yang kedua, Anda harus memilih tindakan untuk memecahkan masalah. Yang ketiga, Anda harus yakin ada ketidaksepakatan. Karena memperkenalkan tindakan argumentatif menciptakan kemungkinan serangkaian tindakan bicara yang berkelanjutan. Anda harus mempertimbangkan apakah ini adalah perkembangan yang cocok untuk waktu dan tempat tersebut. Selanjutnya, untuk memastikan bahwa perbedaan pendapat akan berakhir dengan memuaskan, penting untuk tidak terlalu memaksa dalam mengungkapkan pendapat atau dalam menolak pendapat lain, bahwa itu akan membuat sulit untuk mengakhiri kesepakatan. Jika yang lain memulai argumen, maka Anda harus mempertimbangkan apakah akan mengambil terserah atau tidak. Dan dibutuhkan 2 orang untuk berargumen ini.
Anda harus berpikir apakah masalah menjadi perhatian yang cukup bagi setiap orang untuk menghabiskan waktu. Tidak bijaksana argumen dapat diabaikan atau bertemu dengan tundaan, baik secara netral atau dengan beberapa penghakiman. Selanjutnya, dengan belajar dengan seksama mengenai tindakan yang digunakan untuk memulai argumen, kita dapat belajar bahwa pertama, topik apa yang menurut pembicara cukup penting untuk diperdebatkan. Yang kedua, dari posisi mana argumen diluncurkan. Yang ketiga, bagaimana sikap pembicara terhadap subjek atau terhadap tindakan argumen. Selanjutnya ada kehilangan argumen. Saat kehilangan argumen, Anda harus menerima taktik menyelamatkan apapun yang ditawarkan oleh orang lain, atau tunduk pada yang tak terelakkan senyaman mungkin. Sentuhan humor dapat bekerja dengan baik, atau tindakan yang membuat menjadi produktif mungkin. Nah, selanjutnya, baik memulai argumen atau menanggapinya, Anda mungkin dapat mempengaruhi agenda seluruh negosiasi. Dengan hati-hati, memilih mana aspek argumen yang harus ditanggapi, Anda dapat membenarkan pilihan Anda sedemikian rupa. Saat argumen berkembang, para peserta mungkin menjadi lebih atau kurang terlibat secara pribadi ataupun terlibat secara emosional. Dan Anda akan bijaksana untuk mengawasi variasi dalam keterlibatan orang lain, serta memantau mereka untuk tujuan lain. Nah, jadi argumen ini dapat kita lakukan ketika kita menemukan sebuah pertentangan. Cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan kali ini. Semoga presentasi saya mengenai argumen ini bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My heart will